Jadi untuk pertemuan kita yang ketiga ini nanti untuk passwordnya adalah Simulcom 3 ya. Nah di kali ini kita membahas pertemuan 3 untuk simulasi komputer itu tentang review statistik. Nah di sini artinya mahasiswa sudah memahami tentang apa itu statistik ya di semester sebelumnya. Jadi saya tidak membicarakan yang lebih prinsip atau yang lebih basic dari statistik ya. Saya langsung ke distribusinya saja. Nah, saya coba share screen. Saya tidak share screen dari presentasi saya, nggak usah ya. Saya share screen yang ada di Spada saja dah. Nanti kalau di tempat saya kok beda, tapi nanti sebenarnya prinsipnya sama gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang pengertian bilangan randomness. Di pertemuan 3 ini mengenai review statistik itu ada yang disebut bilangan random. Bilangan random itu bilangan acak ya. Jadi kalau di sini saya tuliskan variabel random atau bilangan random itu variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum dilakukan eksperimen. Jadi bilangannya tak pasti kalau belum dilakukan eksperimen. Kalau ilustrasinya bisa kita lihat di sini ilustrasinya, bahwasanya ruang sampel biasanya di sini disebut populasi ya, populasi atau komunitas. Kemudian diambil representatif dari populasi tersebut, nah itu disebut sampel. Kemudian ada kejadian, eventnya, kejadiannya apa? Nah, variabel random, variabel yang diambil dari suatu kejadian. Jadi ada dia interval, ada bilangan real, dan sebagainya ya. Dikenal juga dengan peubah acak. Kalau di statistik namanya peubah acak. Itu merupakan suatu fungsi yang menetapkan setiap anggota ruang sampel ke bilangan real. Nah, variabel random dinotasikan dengan huruf kapital biasanya X, Y, atau Z. Di sini variabel random itu terbagi menjadi dua, variabel random discrete dan continue. Jadi tadi kalau disebut variabel random, ya berarti variabel yang didapat dari sebuah kejadian. Kalau dia sampel berarti sesuatu yang diambil dari populasi yang merepresentatifkan populasi tersebut. Nah, bedanya di situ sampel dengan random itu bedanya. Kalau sampel diambil representatif, kalau random itu tidak tahu yang mana yang harus diambil atau dia diambil dari kejadian. Di sini ada dua discrete dan continue. Yang dimaksud dengan variabel random discrete itu variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel discrete yang hanya dapat menjalin harga-harga yang berbeda yang berhingga banyaknya. Jadi banyaknya itu bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah itu discrete itu ya. Jadi discrete itu dia punya patokan data yang konkret gitu. Nah, kemudian variabel random continue yaitu variabel
Random didefinisikan pada ruang kontinu yang dapat menjalin setiap harga dalam suatu interval. Jadi tidak berhingga banyaknya. Misalnya saya bilang 0. Kalau di diskrit 0 itu ya pasti 0, 0 gitu ya. Tapi kalau kontinu 0, 0,1, 0,11119, 0,2135910. Bisa ya? Jadi artinya di bilangan diskrit itu bilangan diskrit yang sudah jelas nilainya. Jadi batasannya dari 1 sampai 5 itu diskrit. Tapi kalau dibilang kontinu, dia misalnya nilai berapa? Nilai 5. 5 itu berapa? Banyak ya. 5,3, 5,3123. Nah, itu masih ada. Jadi biasanya diskrit berhubungan dengan numerik, kontinu berhubungan dengan waktu atau umur. Jadi kalau disederhanakan random dan kalau disederhanakan diskrit dan kontinu, kalau diskrit itu menghitung, ya, kalau kontinu mengukur, ya. Jadi kita bisa lihat diagram pennya di sini. Jadi model matematik yang menghubungkan setiap nilai variabel random dengan peluang terjadi dalam ruang sampel disebut probabilitas. Artinya probabilitas itu ya model matematik yang menghubungkan setiap nilai variabel random dengan peluang terjadinya ruang sampel. Nah, contoh di sini ya, sampelnya ini. Sini ruangnya di sini. 1 ke 0. AAA 0. Atau 1 bisa jadi AAG atau AGA. Itu. Jadi probabilitas itu kemungkinan. Disebut distribusi probabilitas, ya distribusi kemungkinan terjadinya. Baik, kalau ditanya di sini, apa yang pasti di dunia ini? Coba. Ada yang bisa jawab? Atau semua ini mahasiswa tidur semua apa nih? Gak ada orang terbit ya? dari timur. Nah, kelihatan saya nih. Matahari terbit dari timur, Pak. Gimana? Yang pasti itu apa? Matahari terbit dari timur. Matahari terbit dari timur. Itu sudah pasti ya, gitu ya. Ya, Pak. Pastinya kapan? Kalau dia pasti, saya mau tanya lagi. Matahari terbit dari timur, terbitnya itu jam berapa? Pas jam berapa? Detik berapa? Menit berapa? Nggak tahu, Pak, kalau itu, Pak. Nah, nggak tahu ya. Berarti tidak pasti. Ada yang bisa jawab lagi? Apa yang pasti di dunia ini terkait dengan probabilitas ini saya coba tanya. Ada orang bilang yang pasti itu adalah kematian gitu ya. Benar ya? Benar nggak? Semua makhluk itu pasti mati ya? Ya, Pak. Ada yang menyangkalnya? Tidak. Nah, yang lain ini nggak ada nih apa. Saya seolah-olah ngomong dengan diri saya sendiri nih. Jadi kalau dibilang yang pasti itu kematian, banyak orang bilang, iya benar itu. Bahwasanya kematian itu adalah pasti. Jadi setiap orang pasti mati. Apakah benar kita mati itu ya mati atau karena kita mati kita itu hanya tidur saja? Atau hanya mimpi saja? Adakah yang bisa membedakan mimpi dengan kenyataan? Ada yang bisa tahu bedanya mimpi sama nyata itu apa?
Bentar ya. Saya cas. Oke, laptop saya baru dicas. Tidak ada, jadi saya berdialog dengan diri saya sendiri seolah-olah. Jadi kalau dibilang kematian itu adalah kepastian, memang pasti setiap makhluk pasti mati, tapi matinya kapan itu tidak tahu. Sehingga kematian adalah kepastian yang tak pasti kalau menurut teori seperti ini. Artinya kematian itu diskrit, kapan mati itu adalah kontinu. Sampai di sini kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya. Tidak, Pak. Baik, variabel random discrete. Nah, ini variabel random discrete adalah variabel random yang terputus-putus atau discontinue dan dinyatakan dengan istilah probability mass function atau PMF. Misalnya, probabilitas X sama dengan 1 adalah 0,05 atau 5%. Nah, bisa dimodelkan dalam bentuk histogram seperti ini atau pada diagram seperti ini. Kemudian variabel random continue, bedanya di mana? Ini variabel random continue itu meneruskan pada suatu interval tertentu yang dapat ditinjau dengan PDF atau probability density function. Jadi PDF seperti pada gambar hanya mengukur fungsi distribusi yang merupakan kurva kontinu dan tidak menggambarkan secara langsung harga probabilitasnya. Nah, contoh di sini, ini adalah distribusi normal. Ya, biasa kalau distribusi normal itu variabel random continue. Nah, kalau ditanya dia batas dari A sampai B, berapakah PDF di sini? Nah, ini bisa saja 0,1, 2356, nah gitu ya. Dan sebagainya. Jadi, kalau dibilang continue artinya kita tidak bisa memastikan harga pasti dari nilai tersebut. Sama halnya dengan nilai pi di dalam rumus matematika. Ada yang tahu pi berapa? 22/7. 22/7. Baik. 22/7 itu berapa nilai pastinya sebenarnya? Nilai pasti. Ada yang bisa tahu? Nggak tahu, Pak. Panjang soalnya. Nggak tahu ya. Nilai pasti 22/7 itu 3,14 bla 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 sampai 1 triliun di belakang nilainya. Nah, para peneliti baru sampai 1 juta di belakang koma untuk menentukan nilai pi-nya. Nah, pi juga itu biasa digunakan untuk mengukur kecepatan komputer seperti kecepatan random access memorinya atau RAM-nya. Jadi kalau mereka itu mau melihat kecepatan RAM-nya, berlomba melihat kecepatan RAM dari suatu komputer, biasa diketikkan pi, nilai pi, misalnya 22/7 di Excel ya. Berapa digit, misalnya 1 juta digit di belakang koma. Nah, dihitunglah seberapa cepat komputer itu menghitung dengan nilai tersebut. Nah, disitulah nilai atau komputer yang dianggap cepat atau tidak. Nah, itu artinya ya. Jadi pi itu sampai sekarang tidak ada yang tahu nilai pastinya. Jadi nilai ghaib lah saya bilang itu ya. Tapi diambil aja kisarannya lah, kisaran kira-kira 22/7 3,14 gitu. Tapi hal itu tidak mutlak pasti nilai seperti itu. Jadi mendekati saja. Sehingga pi itu digunakan untuk menghitung luas lingkaran pada suatu lingkaran ya. Karena kita tidak tahu tuh pi itu apa sebenarnya pi. Sehingga filmnya sudah ada itu film pi. Ada yang pernah nonton film pi?
Belum, Pak. Nah, carilah kalau sering nonton, coba cari film V. Oke, kita lanjut. Uji hipotesa. Nah, apa itu hipotesa? Ada yang tahu hipotesa? Hipo dan tesis. Hipotesis itu kalau diartikan secara bahasa Yunaninya itu, secara bahasa Indonesianya, bahasa hipotesis itu dari bahasa Yunani. Hipotesis itu adalah praduga sementara yang dianggap benar oleh peneliti. Jadi uji hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan peluang untuk menguji pernyataan mengenai karakteristik dari suatu atau lebih populasi. Agar dugaan tersebut menjadi kesimpulan yang kuat, kita harus menyediakan bukti-bukti. Jadi misalnya kita bilang ini ya, kita bilang bahwasanya pelajaran matematika atau pelajaran menghitung itu tidak membuat orang lebih tidak membuat orang lebih cerdas daripada monyet. Misalnya, atau pelajaran matematika itu tidak membuat manusia lebih cepat berpikir daripada lumba-lumba. Nah, itu harus kita buktikan dengan duga-dugaan tersebut dikumpulkan agar bisa menjadi bukti yang masuk akal dan dikemas dalam kaidah-kaidah ilmiah. Jadi dibuatlah hipotesis sehingga bisa dianggap benar. Tapi praduga sementara ya, hipotesis. Jadi kalau sudah benar, berarti itu disebut keputusan atau kesimpulan dari suatu hipotesis. Apakah hipotesis itu diterima atau hipotesis itu ditolak. Jadi H0 diterima atau HI diterima. Tergantung. Nah, ini biasanya pakai distribusi normal. Nah, di sini HI, di sini H0 misalnya, atau di sini H0, di sini HI. Di manakah keputusan di situ? Apakah menerima keputusan awal bahwasanya manusia lebih pelajaran matematika membuat manusia lebih rendah atau lebih lambat pemikirannya daripada lumba-lumba. Nah, itu dibuktikan dengan data-data. Nah, distribusi probabilitas ini, distribusi peluang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Nah, kemudian distribusi frekuensi dalam distribusi itu diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau hasil observasi. Sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan. Sehingga distribusi peluang itu sering disebut distribusi teoritis. Ya. Nah, distribusi itu terbagi lagi ya. Terbagi lagi ya. Nah, konsep probabilitas itu ada distribusi probabilitas diskrit, normal, ya. Kalau dia diskrit, dia ada binomial, ya, ada dia hipergeometrik, Poisson. Nah, kalau untuk kontinu itu biasa distribusi normal. Dari mana gitu ya? Dulu. Nah, ini.
Distribusi binomial ini distribusi sering disebut sebagai percobaan atau proses Bernoulli. Ditemukan oleh Jos Bernoulli, ahli matematika dari Swiss. Nah, distribusi binomial ini sering dipakai. Jadi ciri-ciri percobaan binomial adalah setiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu gagal atau berhasil. Contoh misalnya bila seorang memilih secara acak kartu ditumpukkan bridge ya, kartu yang dipilih dapat merupakan kartu as atau bukan, gitu aja. Jadi cuma dua pilihan di distribusi binomial. Nah, rumusnya ini n faktorial bagi x faktorial kali n kurang x faktorial. Jadi seperti ini. Contohnya nanti bisa dilihat di swadaya. Kemudian ada distribusi Poisson. Tadi binomial, keputusannya cuma dua. Distribusi Poisson adalah distribusi teoritis yang berhubungan dengan variabel diskrit. Nah, seperti dengan distribusi binomial. Jadi ada dua kategori yang mungkin timbul pada populasi. Timbulnya tiap kejadian mengikuti distribusi Poisson adalah independensi. Setiap kejadian mempunyai probabilitas yang tetap. Nah, rumusnya itu yaitu mu pangkat x kali i pangkat minus mu bagi x faktorial. Dana E sama dengan 2,71828. Ya. Kemudian distribusi normal ini untuk distribusi continue. Distribusi normal memang memegang peran penting dalam statistik, khususnya dalam bagian analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Nah, konsep distribusi normal sangat penting untuk dipahami karena konsep ini mendasari asumsi pada distribusi sampling, praduga statistik maupun penggunaan hipotesis. Jadi hipotesis biasanya pakai kurva normal gitu. Dari pertemuan ini bisa kita simpulkan ya, yaitu variabel random adalah variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum dilakukan eksperimen. Kemudian variabel random pada suatu interval tertentu dapat ditunjukkan dengan PDF atau probability distinct function setelah mengetahui variabelnya. Sementara itu distribusi probabilitas terbagi menjadi distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Baik, sampai di situ ada yang mau ditanyakan terkait materi perkuliahan kita? Nah, untuk ini ya, untuk selanjutnya nanti di pertemuan 4 kita akan melakukan percobaan di komputer tentang distribusi-distribusi tadi ya, distribusi binomial, Poisson, ya. Itu nanti dilakukan di percobaan di pertemuan 4. Untuk presensi, silahkan presensi mahasiswa dengan enroll key-nya itu Simulcom 3 ya. Baik. Saya coba cek ya. Filbert masuk, Jeffrey masuk, Tiffany. Sobha ini nggak absensi ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Jangan lupa ya di absen. Jadi teman yang nggak ikut di pertemuan Zoom kita ini, ya sudah biarkan saja, berarti dia tidak mengikuti perkuliahan gitu. Ya, ini di record, nanti saya akan bagikan link recordnya, bisa nanti dilihat-lihat lah. Ya. Baiklah, ada yang mau didiskusikan terkait dengan pertemuan 3 tentang review statistik kita?
Kalau tidak ada, Pak. mungkin saya cukupkan ya pertemuan kita. Minggu depan kita lanjut ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Saya tutup perkuliahan kita. Dengan ini kita tutup perkuliahan. Semoga ada manfaatnya dan kalian sehat-sehat saja. Baik, saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak.